Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna madrasat ilmi mithla ma nawa bihi abauna wa syuyukhuna wa rijana salihun. Anna Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Wa nastahdhiru arwahahum wa ta'ara zakiyya fi hadzal masjid mubarak wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita saged. Iki kok rada nging-nging piye iki? Alhamdulillah kita saged kempal malih melanjutkan pembelajaran kita mengenai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan lalu kita sudah bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat kepanggih, sempat bertemu dengan Rahib Bahira saat diajak oleh pamanda beliau tijarah atau berdagang menuju kota Syam. Sehingga kemudian beliau tidak sampai ke Syam, kembali ke Mekah. Lalu pada usia beliau yang sekitar 25 tahun, beliau keluar berdagang ke Syam membawa dagangannya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan dalam pertemuan itu, dalam perjalanan tersebut juga ketemu dengan seorang pendeta juga yang namanya Nastur atau Nustur. Jadi Nabi pernah bertemu dua orang pendeta yang sama-sama menyatakan bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Yang pertama Bahira, yang beliau temui saat bersama dengan paman beliau Abu Thalib saat beliau usia 12 tahun. Yang kedua namanya Nastur atau Nustur. Ada yang bilang Nastur, ada yang bilang Nustur. Yang beliau temui saat beliau keluar berdagang membawa barang dagangnya Sayyidah Khadijah dan di usia beliau yang 25 tahun. Jadi dua kejadian yang berbeda tahun. Kemudian sini dilanjutkan qala Abu Yazid Muhammad Maliki rahimahullah taala fi kitab al-Khabaris an-Nabawiyyah nafa'allahu bi ulumi barakatihi fid darin amin radhiyallahu ankum ila an qala ahwaluhu qabla al-bi'tsah. Iki sudah kurang maju. Ahwaluhu qabla al-bi'tsah. Mulai membahas soal keadaan atau sifat-sifatnya Nabi SAW sebelum bi'tsah, diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati mutadayyinan wa muta'abbida. Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi mutadayyinan, mengikuti ajaran tertentu. Ajaran tertentu yang dimaksud di sini adalah ajaran atau peninggalan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita dari awal sudah pernah bahas bahwa kalangan Arab atau orang Arab itu masih memegang atau masih mempertahankan beberapa ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Termasuk diantaranya adalah tawaf, haji, kemudian mengagungkan 4 bulan haram. Itu semua adalah peninggalan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang pada prakteknya ada beberapa yang nyeleweng, termasuk diantaranya soal tawaf itu ada beberapa yang tawafnya dengan telanjang. Kemudian setelah tawaf ada yang kemudian menyembah berhalanya masing-masing. Tapi poinnya adalah masih ada beberapa ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang masih bertahan apa adanya. Yang masih bertahan apa adanya. Di antaranya tawaf, tawaf 7 kali di Ka'bah, dan juga pengagungan terhadap bulan-bulan haram. Dan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi mutadayyinan, artinya mengikuti ajaran yang masih ada tadi. Ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada. Sehingga Nabi SAW kalau ditanya, Nabi itu sebelum jadi Nabi mengikuti ajaran siapa? Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang masih
bertahan, yang masih ada. Dan Nabi bukan satu-satunya orang yang seperti itu. Ada beberapa, nanti dalam kitab sejarah, dalam sejarah kita akan belajar bahwa ada beberapa orang yang sebelum Nabi pun merasa bahwa penyembahan berhala, kemudian nyembelih hewan di depan berhala dan sebagainya itu sebuah hal yang salah. Sehingga beberapa dari mereka itu kemudian melepaskan diri dari komunitas itu, kemudian berusaha beribadah sebagaimana yang mereka yakini. Karena ada beberapa juga yang kemudian belajar agama Nasrani dan agama Yahudi. Di antara yang kemudian keluar dari adatnya orang Arab pada masa itu, yang kemudian belajar agama Nasrani adalah Waraqah bin Naufal, sepupunya Sayyidah Khadijah. Waraqah bin Naufal adalah orang yang ketika melihat keadaan orang-orang Mekah kok nyembah berhala, beleh kambing untuk berhala, dia merasa ini tidak benar. Ini sudah melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga akhirnya beliau mencari informasi lain atau pengetahuan lain dengan cara keluar dari Mekah, belajar dan membaca kitab-kitab atau tulisan-tulisan dari karangan para rohib, orang-orang yang saat itu beragama Nasrani pada masa itu. Sehingga kemudian beliau mantap untuk tanassor, menjadi pengikut agama Nasrani pada masa itu. Itu Waraqah bin Naufal. Dia merasa bahwa orang Mekah kok wis nyeleneh, kemudian beliau masuk agama Nasrani. Sementara ada juga orang-orang dari Mekah yang dia merasa bahwa Mekah ini atau orang-orang Mekah salah, nyembah berhala itu salah dan lain sebagainya. Tapi dia tidak punya informasi ada agama Nasrani atau agama Yahudi pada masa itu. Dan dia mungkin tidak sampai keluar kota atau tidak sampai keluar negeri yang berhubungan dengan orang-orang banyak. Sehingga akhirnya lebih banyak menyendiri dan berusaha beribadah semampunya dia atau di karang-karang dewi. Di antaranya nanti ada nama Zaid bin Amr bin Nufail atau bin Nufail bin Amr. Ada namanya Zaid bin Nufail bin Amr. Zaid bin Nufail bin Amr adalah salah satu orang yang seperti tadi. Dia merasa bahwa nyembah berhala itu salah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian dia keluar dari cara-cara itu, terus menyendiri, tafakur dan lain sebagainya untuk menyembah Tuhan yang dia yakini. Jadi Nabi pun juga begitu. Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi, sebelum mendapatkan wahyu, beliau mendapati ajaran Nabi Ibrahim yang masih bertahan di Mekah, kemudian beliau jalankan. Makanya nanti dalam sejarah kita sering dengar bahwa Nabi SAW sering masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf 7 kali, lalu keluar dari Masjidil Haram. Tapi kalau orang Arab lain, orang-orang Mekah pada umumnya saat itu, mereka tawaf, nanti setelah tawaf mereka ke berhalanya yang di sekitar Ka'bah, terus nyembah berhala nih, bocah pokoknya nyembah berhala nih. Kalau Nabi tidak, Nabi hanya sebatas tawaf tok. Tawaf nanti keluar, tawaf nanti keluar. Kemudian juga Nabi SAW muta'abbid dan juga ta'abbud, berusaha untuk beribadah semaksimalnya. Ta'abbud di sini pada masa itu adalah at-tafakkur, bertafakur, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Makanya nanti dalam di riwayat permulaan wahyu Nabi disebutkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa hubbiba ilaihil khalwah, hubbiba ilaihi ta'abbud. Nabi SAW itu dia dibikin senang oleh Allah SWT untuk khalwat, untuk ta'abbud, untuk menyendiri, untuk merenungi apa-apa yang ada di alam semesta ini. Di Nabi SAW sebelum diangkat jadi Nabi adalah mutadayinan, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada, wa muta'abbidan dan juga berusaha untuk beribadah yang semaksimal beliau yang beliau ketahui saat itu. Ia bughaddul asnam wa yakrahul haram. Tidak cuma itu, Nabi SAW juga tidak suka dengan berhala. Jadi Nabi itu melihat orang-orang Mekah nyembah berhala, beleh kambing atau onta atau sapi untuk berhala, itu Nabi tidak serak semenjak beliau belum mendapatkan wahyu. Wa yakrahul haram, hal yang haram pun beliau tidak suka. Dimana pada masa itu khamr, minuman khamr, minuman keras, itu masih hal yang umum di Arab.
Tapi walaupun saat itu belum diharamkan karena Nabi belum dapat wahyu, Nabi tidak pernah sama sekali minum khamr. Nabi tidak pernah sama sekali minum khamr. Jadi semenjak muda atau semenjak kecil memang Nabi sudah tidak senang dengan penyembahan berhala dan juga tidak senang dengan yang haram. Bahkan diriwayatkan Nabi SAW hanya diriwayatkan pernah 2 kali kepengin podo mbek wong liyane. Ya. Jadi namanya orang muda pasti ada kerentek hati kepengin podo lah mbek kanca-kancane. Mau carane saiki apa malam mingguan. Ya. Nongkrong-nongkrong ada. Ada rasa seperti itu. Sehingga disebutkan bahwa Nabi SAW saat yar'al ghanam ya, istilahnya menggembalakan kambing. Karena dulu kalau gembala kambing itu di luar batas kota Mekah. Di tanah lapang. Nabi dengar bahwa di Mekah ada acara, ada samar, melek-melekan. Cara saiki mungkin ya wis macam-macam lah ya. Karena memang pada masa itu ya kalau disebut melek-melekan ya berarti minum khamr dan lain sebagainya. Ya joget-joget dan lain sebagainya lah. Dan Nabi dengan jiwa mudanya kepengen hadir seperti itu. Akhirnya beliau ngomong sama salah satu temannya, bahasanya Mas gitu loh kambingku jaganya lo ya, aku tak mlebu Mekah tak hadir samar melek-melekan tongkrongan ning kono. Terus temannya ya wis kambingmu tak jagake wis kowe mangkat. Ya. Maka Nabi balik ke kota Mekah, masuk kota Mekah untuk datang di acara pesta itu tadi. Ketika sampai di acara pesta, baru duduk Allah SWT membuat Nabi langsung ngantuk dan tidur. Jadi Nabi saat itu adalah satu-satunya orang yang hadir pesta langsung tidur. Soalnya cuma numpang turu tok. Bahkan disebutkan riwayat bahwa tidak bangun sampai kena panasnya matahari. Sampai kena panasnya matahari. Jadi niatnya awal kepengen teko tongkrongan, pesta-pesta, sampai di tempatnya langsung dibikin ngantuk oleh Allah dan langsung tidur. Sampai selesai, sampai pagi. Balik. Ya. Berapa saat kemudian juga begitu lagi, krungu kabar ana pesta. Ngomong sampai kancane, "Mas iki tolong jagake ya. Aku tak mlebu Mekah tak melu pesta." Sama, sampai ke sana langsung dibikin ngantuk oleh Allah, langsung tidur. Ya. Langsung tidur. Nah, ini juga salah satu dalil atau dasar dari para ulama bahwa seorang nabi atau khusus Nabi Muhammad sudah mendapatkan ismah, ya, maksum dari perbuatan dosa, ya, besar maupun kecil semenjak sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Karena gini, Ahlus Sunnah menyatakan bahwa para nabi itu maksum, ya, terjaga dari perbuatan dosa baik besar maupun kecil. Semua ulama sepakat maksum setelah diangkat jadi nabi. Semua ulama sepakat. Tapi sebelum jadi nabi itu ada khilaf. Ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang seperti Abu Yazid Maliki dan lain sebagainya, ya, termasuk juga Al-Ghadiyat dalam kitab Asy-Syifa, sebelum diangkat jadi nabi pun nabi sudah maksum, sudah mendapatkan penjagaan dari dosa besar maupun dosa kecil. Dasarnya apa? Ya ini tadi. Nabi dari kecil sudah tidak senang sama berhala, sudah tidak senang sama hal-hal yang haram. Sudah dibikin oleh Allah SWT ketika hadir di pesta yang isinya mabuk segala macam dibikin tidur. Bahkan di riwayat lain sebutkan Nabi pernah diajak oleh pamannya untuk acara hari besar, hari rayanya mereka yang nyembah berhala dan sebagainya. Nabi ketika sampai di tempat acara, saatnya orang-orang Mekah saat itu menyembah berhala, terus Nabi merasa hatinya tidak enak, balik. Tidak jadi ikut penyembahan berhala. Sehingga itu menjadi dasar bahwa Nabi Muhammad SAW sudah maksum sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Tapi ulama lain, sebagai ulama menyatakan bahwa sebelum menjadi nabi, seorang nabi yajuzu alaihi wuqu'ul maksiyah. Bisa saja seorang nabi berbuat maksiat sebelum menjadi nabi. Ingat ya, bisa, bukan pasti. Ya, beda loh ya. Ini dalam ilmu akidah beda antara jawaz dengan wajib atau mungkin dengan wajib beda. Jadi sebagian ulama bilang bahwa Nabi sudah maksum sebelum diangkat jadi Nabi. Ya. Sebagian lagi bilang bahwa
sebelum diangkat jadi nabi bisa saja atau mungkin saja berbuat maksiat. Tapi dalam sejarah tidak ada disebutkan nabi, ya, baik Nabi Muhammad maupun nabi yang lain sebelum jadi nabi juga berbuat maksiat. Sehingga bisa kita katakan bahwa menurut penerusan sejarah bahwa seorang nabi sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudahnya sama-sama sudah mendapatkan ismah, kemaksuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejak sini wakana, ya, jadi Nabi SAW semenjak kecil sudah tidak senang sudah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, tidak senang berhala, ya, membenci yang haram. Ya. Wakana yastaghilu bi ra'yil ghanam. Ya, Nabi SAW juga pernah bekerja untuk menggembala kambing. Wa yaqulu, dan Nabi SAW juga bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dulunya nabi ini pernah menggembala kambing. Dulunya nabi ini pernah menggembala kambing karena di antara hikmahnya adalah disebutkan kambing itu adalah salah satu hewan sing rada angel diatur. Karena nek wis digembalake iku engko cimrono. Dan seorang dan seorang penggembala kambing nek dia sukses gembala, artinya dia sabar ngelatih siji parani kumpulke meneh dan sebagainya, maka paling tidak dia sudah lulus sparring partner untuk ngasuh umat. Sudah lulus tes ujian masuk diangkat jadi nabi. Karena kambing itu gitu, kambing itu paling rada salah satu hewan yang paling rada angel lah diurus ku angel. Ya. Makanya ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ya. Faqila, ya. Wa anta, ya. Para sahabat tanya ya Rasulullah, dan apakah engkau juga? Ya, Nabi SAW menjawab, qala na'am. Ya, aku pun juga begitu. Riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi di masa mudanya beliau pernah menggembalakan juga kambing. Ya. Wa kana yashtaghilu bitijarah. Ya, kemudian setelah beliau dewasa, jadi mungkin gini. Ya, masa remaja Nabi pernah menggembala kambing. Kemudian setelah beliau dewasa baru beliau yashtaghilu bitijarah, baru beliau berdagang. Baru beliau berdagang. Bahkan yashtaghilu bitijarah, dan Nabi SAW kemudian setelah remaja melewati masa remaja, mulai masuk usia dewasa, beliau bekerja dengan berdagang. Ya, itulah kenapa nanti disebutkan ada beberapa riwayat menyatakan bahwa afdhalul makasib at-tijarah fas-sina'ah faz-zira'ah. Ya, itu anak baca di Baitul Karim. Ya, para ulama menyebutkan bahwa makasib, afdhalul makasib, bahasa Indonesia ini paling afdolnya cara mencari penghidupan, ya. Profesi paling afdol profesi adalah at-tijarah, yang pertama dagang, ya. Kemudian as-sina'ah produksi, kemudian az-zira'ah berkebun. Kenapa kok tijarah disebut yang pertama? Karena tijarah adalah yang menghubungkan zira'ah dan sina'ah kepada konsumen. Orang produksi sama orang petani atau tukang kebun, kalau tidak pinter dagang, tidak mungkin bisa menyalurkan hasilnya ke konsumen. Itulah kenapa tijarah ya disebutkan di yang paling pertama. Ya. Dan Nabi SAW juga seperti itu. Nabi juga bertijarah, ya, berdagang. Kemudian disebutkan qad kana Sa'ib bin Abi Sa'ib yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam fi tijarah. Ya, ada orang namanya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Ya, orang Mekah dulu, ya. Yusyariku fi tijarah, ya. Bareng sama Nabi dalam berdagang. Ya. Jadi Nabi dagang apa, kemudian Sa'ib bin Abi Sa'ib juga dagang apa. Karena dulu gini, orang berdagang pergi keluar Mekah, ya, itu tidak pernah berangkat sendirian, pasti berangkat rombongan kafilah. Karena zaman semono saya akeh begali. Ya. Begali orang cuman nggawa parang dan sebagainya, nggawa macam-macam lah zaman semono lah. Sehingga kalau mereka berangkat sendiri, itu hampir pasti bahaya. Makanya selalu berangkat secara rombongan kafilah. Ya. Dan Sa'ib adalah salah satu orang yang barengi Nabi kalau keluar dari Mekah. Ya. Sebagaimana juga di antara orang yang membarengi Nabi berdagang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu adalah temannya Nabi semenjak sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya. Bahkan sebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar ini yang kemudian sempat memperhatikan Nabi, terus
punya firasat bahwa iki bakal diwong gede. Iki bakal diwong gede. Ya, itulah kenapa ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, kemudian mulai berdakwah, salah satu yang pertama beriman adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini sebutkan ada juga yang namanya Sa'ib bin Abi Sa'ib yang juga membarengi Nabi dalam berdagang. Hatta innahu qala lahu yaumal fath. Hanya bedanya Sa'ib ini ya, belum masuk Islam sampai di Fathu Mekah di tahun ke-9 Hijriah. Ya. Jadi sudah barengi Nabi dari muda, tapi belum masuk Islam sampai di Yaumul Fath. Ya. Makanya kemudian ketika Yaumul Fath, ya Fathu Mekah, Nabi SAW masuk ke kota Mekah, Sa'ib ini menyambut ya, dengan menyatakan marhaban bi akhi wa syariki. Ya. Ya, selamat datang saudaraku dan temanku. Wa kana la yudari wa la yumari, dan dagangnya Nabi adalah la yudari, tidak menipu. Ya. Tidak bermulut manis cuma supaya barang dagangannya apa? Dibeli payu. Ya. Misalnya ada jeleknya ya Nabi nyebut ana jelek iki. Ya. Misalnya ada apa istilahnya? Sowek, misalnya cara buku iki ana sowek, disebutkan ini ada sowek. Ya. Misalnya kain ya berarti sebutkan iki ana apa? Ono ukurannya semini segala macam. Ya, karena Nabi la yudari, tidak menipu. Karena daro yudari itu bermulut manis tapi ngapusi. Itu daro yudari. Ya. Wala yumari, dan juga Nabi tidak banyak jidal. Tidak banyak jidal. Ngotot, padu. Ya. Pokoknya ngoyo. Pokoknya bahasanya mungkin nek dodolan ya aku wae dol semene kowe ora gelem wis apa-apa. Ora ngotot ora iso ki aku batiku semene tok ki engko. Tapi pokoke dijual segini ya wis, ndak mau cari lain. Ya, enggak ada masalah. Wa qama ala tijarati Khadijah, ya, dan kemudian Nabi juga ya berdiri menyelesaikan atau ikut membawa barang dagangan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa safara li ajli dzalik ila Syam. Ya, dan ketika dengan Sayyidah Khadijah ini sampai beliau membawa barang dagangan sampai ke negeri Syam. Wa raja'a bi arbahin wa firah lam takun fil husban, dan kemudian Nabi pulang ya membawa keuntungan yang tidak pernah diperhitungkan atau tidak pernah dikira-kira saking akeh. Ya, karena dulu orang punya barang terus dia ngecek kira-kira sapa sing iso tak pasrahi daganganku. Kemudian dipanggil atau ditawarkan, kowe gelem ra ngedol aku duwe barang. Wis pokoke payune kowe tak kei 20% atau 30%. Ya. Terus dititipkan barang itu. Dan Sayyidah Khadijah juga begitu. Sayyidah Khadijah ketika mendengar bahwa ada seorang pemuda kok jujur, ora tahu geger, ora tahu ngapusi, ya. Maka ditawar kalau oleh Sayyidah Khadijah, gelem ra gawa daganganku. Nek gelem tak kei semene. Pokoknya total yang terjual berapa dapat keuntungan sekian persen. Kemudian Rasulullah mau terima berangkat ke Syam. Yang mana di perjalanan inilah kemudian Sayyidah Khadijah sengaja mengirimkan Maisarah. Ya, Maisarah itu nama laki-laki. Tidak aja ngene wanita ya. Maisarah itu nama laki-laki ya, seorang budak yang diikutkan oleh Sayyidah Khadijah dengan tugas khusus memata-matai bahasanya saiki. Sehingga kemudian Maisarah ini yang sampai pulang terus cerita sama Sayyidah Khadijah bahwa begini sampai akhirnya Sayyidah Khadijah kepengin untuk menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.